Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Hari ini saya akan mengajarkan kalian tutorial cara membuat nomor halaman dan daftar isi secara otomatis di Microsoft Word, ya. Oke, biar nggak, kepanjangan videonya, langsung aja kita let's go. Oke, hal pertama yang akan kalian lakukan adalah otomatis kalian akan buka dulu Word-nya seperti biasa ya. Terus blank dokumen seperti ini, lalu langkah selanjutnya kita buat dulu pengaturan apa aja yang harus diatur. Yang pertama adalah ukuran kertas dulu. Kalian klik bagian layout, kalau sudah, klik bagian layout, size, kalian klik, karena sesuai dengan format KTI A4, klik A4. Kemudian kalau sudah ini udah berubah nih ukurannya jadi A4, ini langkah pertama ya, biar kalian nggak ngubah lagi di belakang, udah punya tulisan tapi lupa, ukurannya A4, akhirnya di akhir baru ubah A4, nah nanti berubah lagi nih format kalian, jangan. Jadi menghindari awal sebelum kalian mulai menulis, silahkan diubah dulu size-nya dengan tadi ya, layout, size, pilih yang A4, ini ya. Ukuran kertas sudah sesuai dengan format A4, lalu kita bikin margin. Margin itu adalah, istilahnya batas ya, batas tulisan untuk kanan, kiri, atas, bawah. Tinggal kita klik aja margin, ini kita scroll ke bagian bawah, ada yang namanya custom margin, ini tinggal diklik. Top, ini bagian atas sesuai penulisan 3, tinggal dihapus ya. Left, kiri kita bikin 4. Bottom itu bawah, ini kita bikin, 3, tinggal diklik aja ya, diarahkan, mouse kalian atau kursor kalian, ini right, sebelah kanan kita ganti dengan angka 3 juga, ya. CM-nya tetap sama ya, satuannya CM seperti ini nggak usah diubah. Kalau udah, nah ini dicek dulu nih, orientation-nya landscape atau portrait. Nah, kita pakainya portrait, maka ini tetap ya, portrait, normal, dan lain-lain ini sudah selesai, udah oke, udah tinggal klik oke. Nah, ini udah marginnya udah sesuai, eee, ukuran kertasnya sudah sesuai, lalu langkah selanjutnya adalah kita menyusun format. Nah, sebelum kita menulis KTI, biasakan kita susun dulu format sesuai dengan penulisan. Halaman 1 itu kita isi dengan yang namanya cover atau sampul. Nah, ini langsung saya copy paste aja ya. Nanti kalian lihat format, KTI, untuk penulisan cover seperti apa ketentuannya. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Ini ada judul penelitian, ada logo, ada siapa yang menyusun. Nah, ini karena kalian berkelompok nanti silakan nama kalian siapa, kelasnya dari kelas, berapa, ya. Ini udah paten, baku, ini gampang tinggal diturun-turunin. Ini kita enter dan lain-lain, disesuaikan aja layout-nya. Nah, kalau sudah kita mau bikin halaman 2. Halaman 2 itu adalah, di sini contohnya lembar pengesahan ya. Nah, jangan kalian bikin halaman 2 dengan cara enter seperti ini. Nah, kenapa? Kalau misalkan kita buatnya enter, nanti kalau misalkan ini kita ada penambahan, dia akan ikut nih turun ke bawah, gitu ya. Jadi sebaiknya kalau kalian mau buat halaman baru, ini saya hapus ya. Nah, ini klik di bagian paling bawah dari kertas halaman pertama, halaman kedua, atau seterusnya ya. Klik reference, bukan reference, wait, klik layout seperti ini, lalu ada di sini breaks, klik breaks, lalu pilih yang next page, seperti ini, ya. Nah, nanti ini muncul halaman baru, ya, halaman 2. Nah, kalau udah, silakan kalian, ketik sesuai dengan format penulisan karya tulis, entah itu yang, kuantitatif atau kualitatif, silakan kalian tulis formatnya, urutannya seperti apa, ya. Ini saya tulis dulu, yang pertama caps lock ya, lembar pengesahan, terus yang kedua ada kata pengantar,
Yang ketiga ada daftar isi, lalu ada bab 1 isinya pendahuluan. Nah, ini lembar pengesahan kata pengantar daftar isi yang saya ketik dengan blok, huruf caps lock ini namanya adalah, heading utama. Jadi heading utama itu, dicirikan dengan yang namanya, penulisan dengan caps lock, semuanya caps lock. Nah ini nanti kita akan gunakan heading 1 ya. Nah, di bab 1 itu ada yang namanya kalau ini tadi kita sebut dengan heading utama, ada di bawahnya misalkan dia punya sub lagi ya. Nah, itu namanya sub heading. Nah, tadi yang heading pokok yang kita caps lock ini, heading utama, ini kita caps lock. Nah, sub heading-nya berarti, huruf besarnya hanya di awal, huruf saja. Misalkan bab 1 itu isinya apa? Nah, kan ini kan ada anaknya ya istilahnya ya, latar belakang di bab 1, terus ada rumusan masalah. Nah, ini kalian ketik seperti biasa aja sesuai dengan urutan, format penulisan KTI. Tujuan penelitian. Ini gini ya, ini namanya subheading. Nah, kalau sudah, nah terus masuk ya bab 2, bab 2. Nah, ini heading utama. Nah, ini kalian lakukan seterusnya. Kalau sudah kalian ketik formatnya seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita ganti heading-nya. Dengan cara apa? Ini kita blok, semua yang caps lock nih ya, ini kita blok. Kalau udah blok dengan ditandai seperti ini, klik home. Kalau sudah, ini ada bagian di sebelah sini ya, ada normal, no spacing, heading 1, heading 2, title, dan lain-lain. Nah, untuk, heading utama ini yang kita caps lock, ini kita pakai heading 1. Oke. Dia akan berubah nih seperti ini, nggak apa-apa. Ini akan kita ubah aja. Ini kan warna biru ya. Nah, ini kita mau ubah jadi warna hitam, gampang. Ini dalam posisi posisi di blok seperti ini, kalian klik nih ya, ini bagian home, ini ada simbol A, kita klik aja. Nah, ini kalian pilih warna. Kita mau warna hitam, ya udah automatically hitam, ya. Kalau sudah, ini warnanya sudah berganti, jangan lupa di-blok. Di bold maksud saya, diklik aja simbol B ini sampai dia aktif. Lalu untuk stylenya juga jangan lupa kita ganti Arial dan ukurannya adalah 14. Ini ya, ini seperti ini. Terus kalau sudah, ini kita klik juga, spacing-nya, klik di bagian anak panah ini, lalu multiple-nya kita ganti 1,5, ini kosong. Ini juga kosong. Udah ya, kalau sudah seperti ini, oke, selesai. Nah, sama nih, ini juga nih. Kalau ini tadi kan utama ya, heading utama ya. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Nah, ini kita blok juga. Karena dia anaknya dari heading utama, maka kita pakai heading 2. Nah, seperti ini ya. Kalau udah sama caranya kita ganti warna, warnanya hitam. Jangan lupa di bold. Terus jangan lupa diganti tulisannya Arial, ini 12. Oke. Nah, lakukan hal yang sama dengan bab 2, karena bab 2 itu kajian ya, kajian pustaka. Nah, ini lakukan hal yang sama, di blok, dia caps lock semua, berarti pakai heading 1. Ganti warnanya hitam, di bold, jangan lupa ganti tulisan Arial, ini ukurannya 14. Ini ya. Udah, kalau sudah kalian sudah buat format, jangan lupa ini juga penomoran latar belakang, kita kasih nomor di bagian home. Ini ada 1, 2, 3, icon 1, 2, 3, klik aja, pilih yang ABC. Lakukan hal yang sama di rumusan masalah, klik ABC juga, dia akan automatically ke format. Lalu ini juga sama, gitu ya. Kalau sudah, ini kalian sudah bikin formatnya secara keseluruhan sampai bab nanti bab 5 kalian ya bikinnya ya. Ini contohnya cuma sampai bab 2. Kalau sudah seperti ini, udah kalian buat urutannya seperti ini, tinggal kalian susun aja. Lembar pengesahan kan ada di satu halaman sendiri ya, nanti ada isinya. Kata pengantar maunya di halaman yang berbeda. Maka klik di bagian kata pengantar yang awal,
ya, gini ya, kursornya diarahin bagian awal, klik layout, ini ya, bagian layout. Di sini ada breaks, klik breaks, lalu next page. Nah, dia akan muncul di halaman yang berbeda nanti. Diarahkan untuk halaman berbeda. Sama, ini daftar isi kita mau buat di halaman berbeda. Klik yang bagian awal, daftar isi, layout, breaks, lalu next page. Lakukan hal yang sama di bab 1, klik layout, breaks, lalu next page, dan bab 2 juga sama ya. Ini klik bagian awal, breaks, next page. Oke, kalau sudah seperti ini nanti tampilannya ya. Jadi nanti kalian gampang tinggal isi isinya aja, latar belakang isinya apa tinggal kalian isi. Formatnya udah kalian buat di awal. Nah, kalau udah, nah ini lembar pengasahan. Karena dia judul, maka dia kita taruh di bagian center atau tengah. Cara gimana? Ini kan masih ada di bagian kiri ya. Klik aja, atau di blok boleh. Lalu go to home, klik home. Nah, ini nih, di bagian sini ada icon-icon rata kiri, rata kanan, rata kiri kanan. Nah, ini kita pilih yang center. Klik center. Lakukan hal yang sama, kata pengantar dan daftar isi, ini juga ada di center. Ini juga bab 1 pendahuluan karena judul ada di center, ini juga center. Yang latar belakang, rumusan, nggak usah dikasih center karena dia nanti akan mulai dari sebelah kiri, gitu ya. Oke, ini sudah kita susun format. Kalau sudah rapi formatnya seperti ini, baru kita buat yang namanya nomor halaman. Oke, caranya gimana buat nomor halaman? Langkah pertama, kalian baca dulu format dari KTI, ketentuan penomoran halaman seperti apa. Nah, kalau sudah, nah ini kita klik nih ya, 2 kali di bagian paling bawah, 2 kali klik-klik. Nanti akan muncul seperti ini nih, garis titik-titik, titik-titik seperti ini ya. Artinya kita lagi aktif di bagian header footernya nih. Nah, ini kita mau bikin nomor halaman. Cover, ini yang namanya cover ya atau sampul, itu tidak ada nomor halaman. Jadi nanti caranya gimana? Nanti saya ajarkan. Ini kan kita bagian cover ya. Di cover saya nggak mau ada nomor halaman. Nah, ini nanti ketika kita klik dia akan mengarahkan kita ke header footer. Tinggal diklik, dipilih yang bagian different first page, diklik aja seperti ini ya. Oke, kalau sudah terus kita masuk ke section 2, footer 2 yang ini ya. Berubah, kalian alihkan kursor kalian ke halaman 2 di bagian bawah, section 2. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Link to previous itu artinya kalian mau menggunakan format penomoran yang sama dengan halaman sebelumnya. Karena di halaman pertama itu cover dan kita nggak mau kasih nomor halaman, maka di halaman 2 ini link to previous-nya kita nonaktifkan. Cara gimana? Tinggal diklik aja. Nah, beda ya, langsung nggak ada link to previous-nya, nggak ada kotaknya di sini. Ya. Terus karena kita nggak mau kasih nomor, sedangkan di halaman 1 kan mohon maaf, di halaman 1 kan kita nggak mau kasih nomor, sedangkan di halaman 2 mau kasih nomor kan. Maka different first page-nya kita aktifkan, centang. Sudah? Kalau sudah, nah ini kata pengantar, daftar isi dengan format yang sama. Kita mau go to section 3, klik di section 3, gini ya. Nanti dia akan seperti ini. Link to previous-nya jangan dimatikan. Karena apa? Link to previous itu tadi yang seperti saya bilang, dia akan mengikuti format penomoran di halaman sebelumnya. Jadi section 3 itu sama dengan section 2. Nanti link to previous-nya jangan dimatikan. Sama kita cek di section 4. Nah, link to previous-nya juga jangan dimatikan. Nah, ini bab 1. Bab 1 itu kalau kita baca dari panduan, bab 1 sampai ke bawah itu pakai penomoran halaman 1, 2, 3, bukan pakai Romawi. Maka kita klik di bagian bab 1, karena mau beda formatnya, link to previous-nya kita matikan. Seperti ini ya. Lalu different first page-nya kita aktifkan. Sudah? Nah, ini udah semua nih. Ini section ini juga section terakhir yang section 6.
link to previous-nya jangan dimatiin, nyalain karena dia nomornya 123 sama dengan yang di bab 1 ya. Maka seperti ini aja, kita cek ya. Oke, kalau sudah pengaturannya, sekarang kita akan, insert atau memasukkan nomor halaman. Caranya gimana? Klik insert, lalu di sini ada page number, kalian klik. Nanti akan muncul seperti ini, pilihan, kalian pilih yang bottom page, pilih yang plain number 3. Nah, ini ke nomor semua ya. Nah, ini nomor semua. Nah, gimana caranya? Ini masih ada nomor 1. Ya udah, jangan khawatir. Ini halaman 1, cover nggak mau ada halaman. Maka nah ini kita different first page-nya kita kita ini ya. Kita hapus nomor 1. Kita hapus aja. Nah, seperti ini. Ini insert page bottom nomor 3. Ini link to previous-nya kita matikan. Ini kita hapus. Nah, yang halaman 1 kita hapus. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini halaman 1 cover udah nggak ada nomor halaman, sedangkan halaman 2 itu ada nomor halaman. Nah, ini udah benar berarti ya. Seterusnya juga ada nomor halaman ya. Nanti kita kita cek satu-satu ya. Nah, sekarang kita halaman 1 udah oke, nggak ada nomor halaman, halaman 2 udah ada nomor, tapi penomorannya beda, formatnya salah. Nah, caranya gimana? Tinggal klik di bagian nomor halaman 2 ini ya, go to insert, go to page number, pilih format page number. Nah, ini 123 kita ganti 123 yang Romawi ya. Kalau sudah seperti ini tinggal oke. Nah, dia akan berubah jadi nomor 2 gitu ya. Nah, sekarang kita mau menomorkan yang section 3. Berarti klik 2 kali di section 3 bagian bawah, insert, page number, bottom page, bawah. Nah, ini masih angka 3. Gak apa-apa. Kita klik dia di bagian nomornya, lalu go to insert lagi, page number klik, lalu format page number kita ganti jadi 123 yang Romawi. Oke. Nah, dia akan berubah tuh. Nah, ini tetap ya halaman 1 nggak ada nomor, ini 2 Romawi, 3 Romawi. Ini juga kita mau ganti angka Romawi, klik di bagian nomor 4, terus insert, page number, format page number, 123 Romawi. Oke. Ini ya. Nah, bab 1, nah ini lihat. Nomornya 5, padahal saya pengennya bab 1 itu dimulai dari angka 1. Bab 2 dan seterusnya itu ngikutin. Ini penomorannya udah benar formatnya, pakai angka. Kita bedakan dengan yang bagian awal ya. Ini pakai Romawi, angka Romawi. Yang ini dari bab 1 dan seterusnya pakai format angka, penomoran angka. Nah, ini gimana caranya nih? Ini formatnya udah benar tapi nomornya salah nih. Dia nggak mau mulai dari 1. Jangan khawatir, ini diklik aja di bagian 5, insert, tadi page number, format page number, ini 123 jangan diganti di bab 1 dan seterusnya. Nah, yang kita ganti adalah ini. Kalau sebelumnya aktifnya di continue from previous section, nah ini kita ganti ke start at. Nah, start at-nya mulai dari nomor berapa? 1. Ya udah, kita ketik nanti 1. Tadi otomatis ya langsung 1. Kalau udah seperti ini tinggal oke. Nah, dia akan berubah tuh 1 dan seterusnya. Nah, di bagian nomor section 6, nah sama ya. Kita klik header footer, link to previous-nya sudah aktif, maka tinggal kita insert. Insert, page number, bottom page, set. Oke. Dia akan muncul nomor 2 dan seterusnya, gitu ya. Oke, ini sudah selesai untuk penomoran halaman. Nah, kalau masih muncul tulisan section-section ini artinya kalian masih aktif di header footer. Kalian nggak akan bisa ngetik, isi dari latar belakang dan lain-lain kalau kalian masih aktif di, header footer. Maka caranya adalah klik di luar atau 2 kali dimanapun ya, eee, maka akan seperti ini. Nah, ini penomoran halamannya udah benar ya. Kalau kalian tambahin lagi, misalkan contoh ya, bab saya tulis bab 3 gitu ya. Nah, ini karena dia caps lock heading 1 kita ganti hitam.
Arial ini 14. Ini taruh di tengah, diblok dulu di tengah. Nah, karena kita mau di halaman beda, ya sama kayak, biasa ya, breaks, next page. Nah nah ini penomorannya nanti akan ngikutin nih, tuh. 1, 2, 3 dan seterusnya akan mengikuti. Nah, itu caranya untuk, membuat nomor halaman. Nah, nanti kalian tinggal isi kalau sudah buat format tadi, terus sudah kasih nomor halaman, tinggal diisi nih, contohnya ini nih, latar belakang saya mau isi, misalkan ya, udah punya nih kalimatnya. Ini misalkan saya mau isi, eee, ini saya copy paste aja, copy lalu paste, arahkan di sini. Nah nah ini hati-hati, kalau kalian paste dia biasanya muncul seperti ini nih, penomorannya akan ikut nih. Nah, ini kita hapusin ya, hapusin satu-satu, pelan-pelan aja. Ini kita hapus, ini kita hapus, ya. Nah kita juga lihat di sini, kalau tadi kan yang ini kan heading 1 ya, ini heading 1, ini heading 2, berarti di bawahnya lagi ini ya, penjabaran, jangan pakai heading 1 atau heading 2 ya, home, normal aja. Nah, nanti akan berubah kayak gini nggak apa-apa, nanti kita sesuaikan lagi. Ini kan formatnya masih begini, kita ganti rata kanan kiri, klik ya, terus ganti jenis tulisannya Arial. Ukurannya 12 kita ganti, terus ini kan masih di-embed ya, space-nya kita ganti, ini ada icon, anak panah ke bawah seperti ini di ujung kecil ya, tinggal diklik, multiple-nya kita ganti 1,5, ini 0 udah bener before, after-nya kita ganti 0 juga. Nah, ini oke. Oke. Nah, ini adalah isinya, apapun yang kalian isi nanti dia nggak akan bergerak nih, yang bab 1, bab 3 dia akan tetap ada di awal halaman, karena kita tadi pakai next page tadi, break, eee, ya next page yang break tadi. Udah, kalau udah nanti tinggal kalian isi aja. Nah, itu tadi untuk penomoran halaman sudah clear, bagaimana cara, membuat nomor halaman. Nah, selanjutnya ada yang namanya tutorial bagaimana sih cara bikin daftar isi. Nah, ini daftar isi ya. Daftar isi itu kan isinya halaman, latar belakang misalkan ada di halaman berapa. Nah, biasanya siapa nih yang masih sering buat daftar isi manual, ngetik misalkan cover, titik-titik, kalian ketik satu-satu ya, kayak gini. Nah, ini udah nggak zaman ya, udah, nggak zaman kayak gitu dan ribet. Nanti kalian akan, setiap ada update penulisan, kalian akan cari-cari, "Ini halaman berapa ya?" Di-scroll lagi scroll lagi. Nah, ini ada cara otomatisnya, ini kita hapus aja ya. Ini kita hapus, ini next page, bentar, next, break, next page, gini ya. Nah, ini kita, eee, arahkan kursornya sebelah sini, lalu kalian menuju ke reference, klik aja reference, lalu ada table of content, tinggal diklik. Nah, ini ada pilihan nih, table of content, pilih yang paling atas aja. Klik, langsung kan muncul. Nah, dia akan membaca sendiri nih secara otomatis si latar belakang pengesahan ada di halaman berapa, bener nggak lembar pengesahan? Ada, benar di halaman 2 Romawi, dia akan tergenerate sendiri tuh, ya. Nah, ini cara yang mudah untuk buat yang namanya daftar isi. Nah, ini konten, yang tulisan konten, kita bisa ganti dengan cover. Dihapus aja, ganti dengan cover. Ini ya, warnanya biru Bu, nggak masalah. Ini tinggal kita blok ya, go to home, ini ganti warna hitam, ini icon A, bawahnya ada hitam, ini kita ganti hitam, jangan lupa di blok, ganti tulisannya jadi Arial dan 12. Lakukan hal yang sama, jangan lupa periksa ini Arial 12, seperti ini ya. Lah, ini ke itu juga, sebentar. Ini ya, kita ganti ini Arial, di blok Arial 12. Oke. Oke, sudah jadi seperti ini. Nanti kalau kalian, ada update perubahan misalkan, ini kan saya contohnya rumusan masalah nggak ada isinya ya, misalkan saya mau,
isi rumusan masalah yang menyebabkan bab 2-nya ini, tulisan bab 2 berubah, nggak di halaman 3 lagi, nggak apa-apa, isi aja. Contohnya misalkan saya isi ya, ini contoh ya, saya isi rumusan masalah, terus ini jangan lupa diedit nanti ya, diedit-edit kalian sama kalian. Terus tujuan penelitian juga saya isi, misalkan ya, yang menyebabkan tuh, kajian pustakanya bab 2-nya berubah halaman. Ya, itu nggak apa-apa, lanjutkan penulisan kalian, ini nanti diedit-edit gitu ya. Halamannya beda kan? Nih kita lihat ya. Sekarang setelah ada update isi, bab 2 ada di halaman 4. Nah, sekarang kita scroll ke daftar isi. Di daftar isi bab 2 masih di halaman 3. Nah, ini nggak apa-apa. Kalian tinggal klik setiap ada update, klik terus nanti klik di bagian tabelnya ini ya, di daftar isi, nanti akan muncul seperti ini. Nah, update tabelnya tinggal kalian klik. Klik update entire table, oke. Nah, dia akan berubah tuh halamannya, akan tergenerate sendiri. Nah, ini adalah tutorial gimana caranya buat nomor halaman plus buat daftar isi secara otomatis. Silahkan diikuti step by stepnya, pelan-pelan aja. Bisa di-pause videonya. Silahkan selamat belajar dan selamat mencoba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.